Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Airbrush Lur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet ya Lur ya. Oke. Di kesempatan kali ini itu sebenarnya di video yang sebelumnya itu banyak sekali pertanyaan. Mas, itu kan medianya ori ya. Kenapa di epoxy primer lagi? Kenapa nggak langsung naik base coat? Nah, jadi sebenarnya gini teman-teman, saya ingin sedikit menjelaskan bahwasanya kebetulan banyak sekali sebelumnya ya, banyak sekali pertanyaan di WhatsApp itu ketika teman-teman, mohon maaf, yang masih belajar itu dia ketika mau mengaplikasikan epoksi di atas cat lama itu kebanyakan ada yang sebagian keriting. Nah, disitulah tujuan daripada video ini saya buat gitu. Jadi video sebelumnya itu memang epoksi di atas cat gitu ya. Untuk konsepnya itu untuk teman-teman kita yang mungkin masih suka trouble ketika mengaplikasikan epoksi di atas cat lama. Jadi kesimpulannya ke situ ya. Jadi jangan salah paham dulu. Oke. Di sini saya ingin menjelaskan tentang ini masuk di mode pengamplasan setelah kita epoksi primer ya. Dan di sini ternyata ada beberapa bagian panel yang harus saya dempul karena di bagian ini walaupun tangkinya ini tergolong baru dan ori, ternyata di bagian atas itu ada semacam garis ya, garis yang kelihatan mungkin bekas pres-presan, saya nggak tahu juga. Itu kalau dicat ya, kita lihat cat awalnya itu dia macam bergaris gitu kalau dilihat secara detail. Nah, di sini maka dari itu sekalian saja kita dempul gitu ya. Untuk dempul di sini saya pakai dempul CHPO dari DMS, dan di sini untuk dempul ini dia sudah support dry sanding. Jadi untuk pengamplasan nanti kita menggunakan sistem dry sanding. Nah, untuk sebelum kita naik ke pendempulan tadi kita sudah amplas menggunakan grit ukuran 400 guna untuk menciptakan mechanical bonding, daya rekat yang sempurna dari dempul ke epoxy primer. Nah, di sini setelah kita dempul, jeda kita tadi kurang lebih 1 jam ya. Kita tinggal 1 jam. Di sini kita langsung lanjut untuk proses pengamplasan. Seperti biasa, di sini untuk pengamplasan tetap saya lakukan untuk get coat. Apa itu get coat? Untuk teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, untuk pengertian get coat yaitu semacam rambu-rambu untuk membatasi ya, untuk membatasi atau untuk memperingati, untuk mengingatkan kita bahwasanya media ini sudah diamplas dan sudah mulai lurus. Silahkan ganti di bagian yang lain. Nah, seperti yang ada di video ini, itu kan kelihatan ya, mana yang belum kena amplas, mana yang sudah, itu langsung kelihatan. Jadi yang hitam-hitam bergaris-garis itu, bercorak-corak itu sebagian belum terkena amplas. Untuk amplas yang kita pakai untuk pengikisan awal ini, karena ini dempulnya cenderung tipis, kita pakai ukuran di grit ukuran 320 ya. Dan di sini mohon maaf karena di dry coat atau amplas bulat yang ini, yang dari DMS ini tidak ada ukuran yang 5 mili. 5 in. Untuk sander support yang saya pakai itu di 5 in. Jadi kelihatan kayak semacam kebesaran gitu ya, tapi nggak jadi masalah, tetap bisa dipakai. Cuma kalau kita misalnya ganti padnya yang 6 in, itu sander yang ukuran 5 in kita pasang di pad yang 6 in, itu getarannya terasa banget. Jadi di sini untuk padnya sendiri saya tidak ganti, dan di situ saya cuman mengganti bagian interface-nya aja yang seperti busa itu ya. Jadi untuk padnya saya nggak ganti, cuman di bagian busanya aja yang saya ganti gitu. Tujuan daripada interface atau busa yang ada itu untuk kita ketika ngamplas model panel-panel seperti ini, yang panel kecil terus ada lengkungan, itu tidak mudah terkikis lebih banyak untuk daya gerus dari amplasnya menggerus dempul gitu ya teman-teman. Jadi kalau mau ngamplas model-model panel kecil seperti ini, itu di atas angka amplas ukuran 120 itu
biasanya saya wajib menggunakan interface supaya daya gerusnya dan ketika menemui panel atau bagian yang lengkung itu tidak mudah tergerus lebih banyak. Nanti kalau langsung pakai pad yang tanpa interface seperti ini biasanya itu nanti akan merubah bentuk ya kalau kita tidak jeli gitu. Oke. Seperti biasa setelah di sini kita amplas ya. Tadi itu kan kita pakai mode dry sanding. Jadi di sini tidak menggunakan air sama sekali. Nah, di sini setelah pengamplasan teman-teman untuk trik melihat seberapa lurus dempul itu sudah kita amplas itu bisa menggunakan cairan degreaser seperti ini. Kita semprotkan di bagian ini. Nah, lalu kita macam lihat gitu ya. Jadi sudah layak atau belum untuk kita lakukan pengaplikasian lagi gitu ya. Oke, itu penjelasan saya tentang dry sanding. Dan untuk kalau bicara efisien waktu sangat efisien karena dempul itu kalau kita amplas menggunakan air itu butuh pengeringan yang ekstra karena kalau kita paksa air yang menyerap air yang terserap oleh dempul itu kalau misalnya kita tutup langsung menggunakan filler ataupun PU2K surfacer itu akan sangat fatal ya. Jadi harus dikeringkan dulu. Tapi kalau untuk dry sanding seperti ini cukup kita daster atau tiup angin, habis itu kita cuci dengan degreaser udah selesai, nggak usah pakai air gitu. Itu kalau bicara efisien. Nah, seperti yang saya bilang di video yang awal tadi, ini kan ada suatu pertanyaan juga ya, Mas, apakah ketika sudah di epoxy primer itu wajib untuk naik ke filler atau PU2K surfacer lagi? Jawabannya wajib, gitu ya. Alasannya kenapa, bagaimana, dan harusnya seperti apa? Jadi gini, untuk penjelasan tentang epoxy primer itu harus di cover lagi menggunakan epoxy filler. Kenapa diciptakanlah primer dan filler? Itu kan dua jenis yang sama tapi memiliki fungsional yang beda. Kalau untuk primer sendiri itu dia lebih mengunggulkan adhesif anti korosifnya dan daya rekatnya ya, tapi tidak meminimalkan untuk untuk partikel ataupun pori-pori yang ditimbulkan. Nah, maka dari itu setelah kita lakukan epoxy primer itu wajib naik ke epoxy filler supaya apa? Supaya bisa mengcover media atau mengcover epoxy primer supaya tidak ada pori-pori yang tertinggal yang tidak terlihat oleh kasat mata. Kalau kita bicara seperti ini itu mungkin sedikit lebay ya. Kalau kita bicara pori-pori yang ukurannya mungkin mikro itu mungkin ya sedikit lebay. Tapi ya kenyataannya memang seperti itu. Dunia pengecatan itu kalau kita mau gali itu sangat luas. Jadi pemahaman seperti itu nggak cuman sekedar bisa ngecat, bikin warna, clear, poles, jadi cair, enggak. Tapi kalau kita mau belajar lebih dalam lagi itu memang sedikit agak membutuhkan istilahnya membutuhkan semacam lebih ingin tahu. Nah, itu di situ. Nah, di situ setelah kita lakukan epoxy primer tadi untuk menutup bagian dempul yang kita aplikasikan, karena di bagian dempul tadi itu ada beberapa panel yang bocor kelihatan platnya. Jadi di situ kita naikkan epoxy primer lagi, terus kita amplas lagi, terus di sini kita masuk di bagian epoxy atau PU2K surfacer ya. Jadi untuk mengcover penuh bagian epoxy primer sebelum kita naik ke base coat gitu ya. Karena kan kemarin ada pertanyaan gitu juga, Mas, kalau epoxy primer langsung naik ke base coat itu bisa nggak? Karena saya kan punyanya cuman epoxy primer tuh, masa harus nunggu lagi. Nah, kalau misalnya kalau memang mepet atau bahan di situ terbatas dan budgetnya juga terbatas, ya bisa aja kalau misalnya mau di primer langsung naik ke base coat itu bisa aja. Tapi gini teman-teman,
mungkin ada sedikit jangka panjang yang akan berpengaruh, karena di bagian epoxy primer itu daya rekat antara base coat dengan epoxy primer itu kemungkinan besar chemicalnya itu tidak bisa merekat dengan sempurna, jadi gampang lepas kalau jangka panjangnya gitu ya. Jadi untuk lebih bagusnya itu di epoxy filler lagi untuk menutup pori-pori bagian epoxy primer, terus nanti diamplas lagi ya, seperti step yang berikut ini. Setelah kita PU 2K surfacer, kita di sini naikkan amplas ukuran 800. Setelah itu kita naikkan ke base coat. Nah, gitu ya. Jadi untuk pemahaman filler sama primer itu perbedaannya ada di adhesifnya dan anti korosifnya. Kalau untuk filler itu tidak ada anti korosifnya, jadi tidak boleh diaplikasikan langsung di atas media plat gitu ya. Jadi jangan salah paham, saya membahas ini itu karena kebetulan tidak ada media yang siap, terus pertanyaannya teman-teman juga banyak sekali, jadi hati saya itu tergerak untuk membahasnya gitu ya. Sebenarnya kalau misalnya saya langsung epoxy di bagian yang mau saya dempul aja, terus saya tutup dengan filler, terus saya base coat, itu bisa aja. Cuman kan di sini konsepnya lain. Di sini itu untuk mempelajari karena semua orang itu tidak sama ya, apalagi yang baru terjun itu tidak semua bisa menganalisa panel atau bisa menganalisa persiapan panel gitu ya teman-teman. Jadi teman-teman jangan salah paham dulu. Mas Bayu kok ribet banget ya prosesnya, kok harus di primer padahal kan masih ada catnya. Jadi bukan seperti itu. Kalau saya mau langsung base coat pun juga bisa gitu teman-teman. Nanti kita akan bahas juga ngecat tanpa epoxy, nanti kita akan bahas lagi, karena kemarin ada juga yang request, Mas, pertanyaan sih bukan request, Mas Coli itu kok kalau ngecat nggak pernah pakai epoxy, terus epoxinya nganggur dong. Nanti kita bahas ke situ, nanti kita jelaskan. Oke, setelah kita epoxy PU 2K surfacer, terus kita amplas ya. Kita amplas menggunakan ukuran 800 supaya kita dapat halusnya juga dapat gridnya. Terus di sini kita naikkan warna dasar warna silver. Karena di sini kita mau naik warna blue shogun supaya untuk tampilannya lebih cerah. Di sini kita ambil dasar warna silver gitu ya. Kalau kita mau main langsung naik dari epoxy yang cerah seperti itu sih bisa aja, cuma nanti ketemunya untuk lapisan cat inti itu akan lebih cenderung tebal karena untuk menutup beberapa lapis supaya ideal. Tapi di sini sebelum kita naik ke base coat inti, kita kasih dasar dulu warna silver gitu ya. Untuk pengecatan warna silver supaya enggak kasar seperti biasa ya. Untuk menentukan pola pattern seperti yang saya sering jelaskan, pola pattern kita buka full, misalnya sudah kita buka full, terus fluid kita misalnya main di 2,5 ya, terus angin itu belakangan. Kita tes dulu di dinding ataupun di panel yang mungkin tidak terpakai. Itu bisa kita tes jebret ya. Kalau kita lihat di bagian pola pattern di bagian pinggirnya itu masih cenderung kasar, tandanya angin masih terlalu tinggi. Maka dari itu turunkan lagi sedikit anginnya. Kita tes lagi sampai nemuin pola pattern yang ideal untuk kita lakukan pengecatan jenis cat metalik ataupun silver yang seperti yang saya aplikasikan gitu. Oke, setelah silver sudah kering ya, ini jenisnya polyuretan. Kalau di Trenggalek orang bilang polyuretan, kalau di Amerika bilangnya PU. Itu jangka untuk flash up-nya jangan terlalu lama ya. Bahkan ada pemain Instagram yang bilang kalau cat PU itu ditinggal sampai 2-3 hari bahkan sampai 1 minggu baru di-clear, itu sangat rawan dan sangat beresiko. Ketika cat PU kita aplikasikan ya, jarak 15-20 menit itu wajib naik ke bahan berikutnya, mau naik ke cat inti ataupun naik ke clear coat gitu ya. Karena apa? Supaya cat PU ini karakternya sangat keras ketika dia sudah kering, licin dan keras. Supaya
clear coat ataupun bahan lain bisa chemical barengan dan kering barengan bersama cat PU, itu jangan sampai terlalu kering. Nanti kalau terlalu kering dia tidak bisa chemical, tidak ada daya saling bercengkraman ya, ibaratnya saling bercengkraman. Nanti alhasil jangka panjangnya, yes, mungkin kalau ketika catnya itu tidak terbentur atau clearnya itu tidak terbentur oleh benda yang mungkin keras, mungkin masih akan baik-baik saja ya. Tapi kalau ketika ada benturan, itu clear bisa ngelupas dengan sendirinya seperti stiker, karena cat PU sudah terlalu kering dan licin. Maka dari itu clear itu hanya ngambang seperti cuman sebatas laminasi ya, atau laminating gitu. Jadi jangan salah, kalau catnya NC, mohon maaf, itu nggak apa-apa, malah kalau didiamkan berlama-lama itu nggak apa-apa, baru di clear, karena cat NC sendiri memiliki karakter seperti karet gitu. Jadi jangan salah dan jangan kebalik ya teman-teman. Jangan samakan bahan poliuretan dengan NC gitu. Kalau misalnya teman-teman mau main NC, monggo silahkan, tapi diperhatikan untuk tingkat pengeringannya gitu. Untuk efisien tetap lebih unggul dari poliuretan. Daya tutupnya sangat tinggi, terus pengeringan juga tidak terlalu lama gitu ya. Jadi kalau NC kan butuh daya tutup mungkin butuh 3 atau 4 layer baru bisa ideal, warnanya baru bisa ketemu. Maka dari itu catnya itu sangat tebal sekali gitu ya. Kalau kita main cepat-cepat bahaya gitu. Oke, di sini untuk setelah kita berbincang-bincang masalah tadi, itu kita di sini langsung masuk di proses clear coat. Nah, untuk clear coat di sini sebenarnya media ini itu kita mau naik ke tahap airbrush grafis gitu ya. Jadi sebelum naik ke grafis, karena ini cat jenis PU, catnya ini yang warna blue shogun ini kita kunci dulu menggunakan clear coat. Untuk clear coatnya tadi kita pakai 6300 dari Bilcoat, dan ini kita aplikasikan di malam hari, kemungkinan besar itu di jam 1 atau setengah 2 ya, saya lupa, saya nggak lihat jam sih, cuma sudah malam banget. Nah, untuk pengaplikasiannya nanti kita ambil di 3 layer seperti biasa. Sistemnya one visit application, 1 kali lewat. Jadi untuk pergerakan pertama ritmenya mungkin kita cenderung cepat, terus di sini untuk yang terakhir nanti kita akan ambil thickness atau ketebalannya gitu ya. Nah, untuk clear coat yang satu ini itu kata teman-teman sih ada beberapa yang trouble. Kemungkinan besar sih ada faktor-faktor eksternal ataupun internal yang mungkin perlu dipahami lagi. Kalau untuk saya sih selama ini pakai yang 6300 dari pertama Bilcoat keluar sampai sekarang sih belum pernah ya. Alhamdulillah belum pernah nemuin trouble. Kemarin ada juga yang bilangnya gak mau kering. Kalau definisi gak mau kering versi saya itu, kalau misalnya gak mau kering itu ya disentuh dengan telapak tangan itu dia tetap langsung bekas, itu gak kering. Tapi kalau misalnya disentuh dengan telapak tangan tidak bekas, tapi ditekan sama kuku dia bekas, itu berarti butuh pengeringan, butuh waktu lagi gitu ya. Jadi jangan salah mengartikan nggak kering sama butuh pengeringan gitu. Teman-teman ekspektasinya sangat tinggi tapi kadang tidak melihat background yang ada. Kalau teman-teman masih mengandalkan suhu ruangan seperti saya ini, ya mungkin untuk pengecatan agak sedikit lambat ya, karena untuk pengeringan ideal itu harus dibantu benar-benar dengan open kalau pengen mau cepat kering ibaratnya gitu. Open pun itu juga nggak langsung bisa mengeras sempurna gitu. Jadi jangan langsung salahkan clear coatnya. Kalau bisa dikoreksi dulu, dipahami dulu untuk step pengeringan dari clear coat itu idealnya seperti apa. Clear coat itu semakin mahal, semakin tinggi, biasanya semakin lambat pengeringannya. Jadi jangan salah kaprah. Oke. Untuk step pertama, kedua tadi untuk pengaturan peluit saya kasih di 3,5 apa 3 bulir tadi lupa. Terus di sini kita tambahin lagi untuk ngejar thicknessnya, bener-bener untuk dikejar banget, karena setelah ini nanti kita mungkin akan amplas ya. Setelah ini kita amplas, lalu kita akan bikin grafisnya dulu. Kalau untuk bikin grafis mungkin kita akan skip, karena teman-teman juga paham sih ya, untuk membuat grafis simple ataupun grafis tribal itu sudah pernah saya bahas di
konten-konten saya yang terdahulu silahkan digali sendiri. Kalau pengen belajar grafis ya di sana bisa. Nanti untuk step grafisnya kita akan singkat saja kali, mungkin kita akan tampilkan hasil clear code-nya aja seperti apa. Tetap kita tampilkan ya, walaupun ini terbilang clear code dasaran untuk grafis, tetap nanti kalau sudah kering kita tampilkan ya. Setelah video ini sudah rilis, dan nanti kita akan lanjut ke bagian amplas. Sebelum pengamplasan nanti kita akan tampilkan. Nah, di sini untuk hasilnya teman-teman bisa lihat sendiri, di situ masih kelihatan banget tekstur jeruknya. Tekstur jerukannya itu gede-gede banget karena belum masuk di sesi flow time. Nah, ini setelah 5 menit kita lihat lagi sudah memasuki sesi flow time. Nanti setelah kering kita akan lihat lagi. Oke. Untuk sementara video stop sampai di sini. Saya pamit undur diri. Thank you for watching. Nantikan video selanjutnya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.